Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang pantas dan pertama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan yang luar biasa di pagi ini, pagi yang insyaallah penuh dengan keberkahan untuk selalu eh, memulai pagi. Salah satunya setelah ibadah wajib kita lakukan adalah thalabul ilm. Dan di setiap pagi alhamdulillah wa syukurillah Majelis Quran Indonesia selalu istiqamah memberikan sajian ilmu kepada kita semua dengan menghadirkan guru-guru yang alhamdulillah selalu menemani kita, membersamai kita untuk merasakan nikmatnya ilmu. Karena ilmulah yang eh, akan menjadi navigator kita untuk bisa selamat di dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir di pagi ini, Ustaz Khairul Alam bersama kita yang setiap Ahad ke-1 dan ke-4 selalu menemani kita untuk mentadaburi Al-Quran, mencari atau mengungkap inspirasi-inspirasi eh, yang ada dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran tidak hanya kita baca dalam tilawah kita, tapi juga Al-Quran sesungguhnya sebagai sebuah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa itu, maka eh, pelajari dan kemudian pahami apa yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Karena itu alhamdulillah syukurillah kita masih diberi umur ya untuk bisa memahami kitab suci kita yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi kita semua. Dan di pagi ini kita insya Allah akan mengungkap sebuah surat yang barangkali sudah dikenal oleh jamaah semua tentang surat An-Najm ya, surat yang disebutkan oleh para ulama, surat yang membahas tentang bagaimana Allah bersumpah dengan bintang ya. Kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, berarti ada sesuatu yang besar yang sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bersumpah dengan Al-Qalam misalkan, berarti ada sesuatu yang penting ketika pena itu dijadikan sebagai sebuah sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan belajar tentang bagaimana Allah bersumpah dengan An-Najm, dengan bintang. Ada apa di balik bintang dan bagaimana kaitannya dengan isi konten dari surat An-Najm ini. Dan alhamdulillah wa syukurillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Mas Reza. Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Kita sudah ini yang ketiga saat kita sudah mendalami di pertemuan pertama dan kedua tentang surat Al-Kahfi ya. Singkat padat tapi kita akan memahami ya. Sudah memahami relasinya, ada beberapa kisah dalam surat Al-Kahfi dan sekarang surat An-Najm nih. An-Najm ini Nah, memang suratnya tidak terlalu panjang gitu ya dan ayatnya pendek-pendek gitu ya. Ayatnya pendek-pendek dan tentu kalau kita baca terjemahannya gitu sebenarnya tentu kita harus dengan dibimbing oleh guru supaya bisa paham bagaimana keterkaitan apa namanya dari ayat ke ayat ini. Dan alhamdulillah guru kita akan membimbing ya. kita di pagi ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Falihatul masykur Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk surat yang berbeda ya. Sebelumnya kita sudah belajar di surat Al-Kahfi, itu baru hanya 2 story ya. Sebenarnya masih ada 2 story lagi. Tapi hari ini kita lompat dulu gitu ya. Lompat ke surat An-Najm. Surat An-Najm ini yang tadi Mas Holly sampaikan, ini suratnya sebenarnya tidak begitu panjang, hanya 62 ayat dan ayatnya sangat padat-padat sekali. Ya. Dan yang menarik adalah ketika surat An-Najm ini diturunkan, ya, ketika diturunkan, orang-orang Arab pada saat itu ketika dibacakan Al-Quran, mereka punya strategi supaya mereka tidak terpengaruh oleh Al-Quran. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunyi-bunyikan bunyi-bunyian lewat mulutnya, gitu, seperti itu. Atau mereka melakukan tari-tarian, sehingga orang itu nggak fokus kepada Al-Quran, terdistract gitu ya. Dan yang menarik adalah ketika surat An-Najm ini turun dan dibacakan ayat 1 sampai ayat 62, baik orang muslim maupun non-muslim, musyrik Mekah pada saat itu mendengarkan keseluruhan dari surat An-Najm ini. Dan semuanya itu setelah mendengarkan, itu semuanya sujud, baik muslim maupun non-muslim. Hanya satu orang yang nggak mau sujud. Dia nggak mau sujud, dia ambil pasir yang di tanah itu, kemudian ditempel ke dahinya dia. Ini adalah sujud saya. Artinya kan sujud juga gitu ya. Nah, surat An-Najm ini berarti kan surat yang luar biasa, sehingga baik muslim maupun non-muslim pada saat itu sangat relate dengan isi surat An-Najm. Nah, yang jadi problem adalah kadang-kadang kan ketika kita baca terjemahannya, kita tidak punya koneksinya. Apa yang istimewa dari surat An-Najm ini kan? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya, kemudian kita juga akan tahu konteks pada kehidupan kita sekarang apa. Karena yang paling penting adalah ketika kita mempelajari Al-Quran, ini bukan hanya berbicara sejarah tentang masa lalu. Ini adalah sejarah tentang kita juga. Ini korelasinya dengan kehidupan kita sesungguhnya sangat dekat sekali. Nah, kita harus mencari konektivitasnya dengan kehidupan kita itu apa. Aplikasinya itu apa. Itu adalah poin pentingnya. Itu adalah tadaburnya kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam suratnya ya. Kita akan run through, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu 45 menit ke depan. 23 ayat atau 24 ayat ya, dari ayat 1 berurutan sampai ayat 23-nya. Oke, saya share Al-Quran ya. Oke, kelihatan ya? Jelas, Tad. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila terbenam. Jadi Allah bersumpah di sini. Allah bersumpah demi bintang. Ya. Wan najmi ini bukan hanya satu bintang ternyata. Wan najmi ini adalah gugusan bintang. Dan orang Arab pada saat itu sangat relate sekali dengan bintang. Bintang itu sesuatu yang sangat penting pada masa itu. Karena belum ada GPS, belum ada handphone, belum ada teknologi, sehingga bintang ini menjadi panduan yang sangat penting untuk kehidupan orang-orang pada zaman itu. Ketika bintang ini terbenam, gugusan bintang ini terbenam, maka mereka harus prepare sesuatu karena musimnya berganti. Jadi Allah bersumpah demi bintang yang akan terbenam. Dan orang-orang Arab pada saat itu memahami kalau bintang terbenam maka akan ada musim baru sehingga mereka harus menyiapkan, misalnya masuk ke musim dingin. Mereka harus menyiapkan pakaian, makanan, dan yang lain-lain. Ini adalah ayat pertama. Nah, ketika kita melihat Al-Quran, khususnya surat-surat Makkiyah ya, Allah seringkali bersumpah dengan sesuatu yang fisikal, sesuatu yang relate dengan kehidupan pada saat itu. Ya. Dan Allah menggunakan sumpah demi bintang ini. Dan bintang ini sesuatu yang penting pada saat itu.
Nah, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menggunakan objek itu menjadi sebuah objek sumpah, maka step berikutnya adalah Allah akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Apa sesuatu yang sangat penting ini? Kita lihat ayat keduanya. Ma dhalla sahibukum wa ma wawa. Kawanmu itu sesungguhnya, kawanmu itu tidak sesat dan tidak juga keliru. Nah, sekarang saya kasih nahwunya sedikit ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa merasakan ya. Misal gini, di sini kan kalau kita lihat kata ma, itu diterjemahkan dengan tidak ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga la juga diterjemahkan tidak juga. La dan ma kan sesungguhnya beda, betul nggak? Bedanya apa? Kalau misal gini, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, di belakang Bapak ada orang. Di belakang saya nggak ada orang. Saya akan jawab, enggak, di belakang tidak ada orang. Saya akan menggunakan kata la. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalnya orang itu mengatakan, Pak, di belakang orang pasti ada orang. Padahal di belakang saya nggak ada orang. Maka saya mengatakan, enggak, Anda salah. Di belakang saya tidak ada orang. Saya akan menggunakan kata ma. Itu bedanya ya. La itu hanya pertanyaan. Kalau ma, orang itu sudah punya pendapat. Ya, itu perbedaan la dan ma ya. Nah, di dalam ayat ini, ma dhalla sahibukum wa ma wawa, berarti kan ini bentuk sebuah penegasian yang sangat kuat sekali. Enggak, kamu itu salah. Kawan kamu itu tidak sesat dan kawan kamu itu tidak keliru. Ya, beda ya dengan menggunakan la ya. Di sini ada sebuah penegasan yang sangat kuat sekali dan mengoreksi pendapat orang. Dan di sini digunakan kata sohib. Sohib itu apa? Sebentar, saya ambil tisu sebentar ya. Sohib itu apa? Kalau bahasa Indonesia kan populer ya. Sahabat, teman dekat, Kenapa? teman Kawan dekat. dekat. Ya, oke. Teman dekat, kawan dekat. Berarti kita sangat tahu sekali ya tentang dia, sohib itu ya. Karena dia teman dekat kita. Kita tahu tentang kelebihannya dia. Kita tahu juga kelemahannya dia. Kapan dia eh, tidak senang, kapan dia happy. Kita juga tahu tentang kejujurannya dia, amanahnya dia, dan segala macamnya. Maka Allah menggunakan pilihan kata sohib, kawan kamu, sahabat kamu. Artinya apa? Orang-orang Arab pada saat itu sangat mengenal dengan Nabi Muhammad kan? Kok bisa-bisanya kamu mengatakan bahwa Muhammad itu sesat dan Muhammad itu keliru? Dia mengikuti sesuatu yang salah. Maka Allah membantahnya. Enggak. Teman karib kamu itu tidak salah dan dia juga tidak keliru. Nah, ini adalah sesuatu yang penting yang Allah ingin ungkapkan. Kemudian ayat ketiga ditambah lagi, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidak, yang dia ucapkan tidak berasal dari hawa nafsunya. Hawa di situ diterjemahkan hawa nafsu, sedangkan hawa yang bagian pertama itu diterjemahkan sebagai terbenam. Nanti itu akan ada korelasinya. Nah, hawa itu apa sih sebenarnya? Ya, hawa nafsu gitu ya. Tapi sebenarnya apa sebenarnya makna dari hawa itu? Kalau kita kan ketika disebutkan hawa nafsu, biasanya kan hawa nafsu terhadap harta, hawa nafsu terhadap yang berbeda jenis kelamin. Itu hawa nafsu. Betul. Tapi ada aspek yang lain. Misalnya seperti ini. Ada sebuah komunitas atau sebuah lingkungan ya. Kemudian kita pengen disuka oleh orang-orang itu. Berarti ada keinginan kita disuka oleh orang-orang itu. Kemudian kita mengatakan sesuatu
yang membuat mereka suka terhadap kita. Jadi kita pengen mengatakan sesuatu yang membuat populasi itu suka terhadap kita. Maka itu termasuk dari hawa. Ada keinginan di dalamnya. Atau sebaliknya juga. Saya pengen kelihatan berbeda dari populasi itu. Dari orang yang banyak itu. Maka itu juga bagian dari hawa. Maka, balik lagi ke dalam ayat ini. Yang dikatakan oleh Muhammad itu bukan berasal dari hawa nafsu, bukan berasal dari keinginannya dia pengen populer, bukan keinginannya untuk tidak disuka juga. Terus kalau seperti itu, apa yang diungkapkannya itu? Masuk ayat keempat. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain dia, berarti yang diucapkan itu, illa wahyu yuha. Tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Nah, ini adalah bentuk kalimat yang sangat kuat juga. Kalau sebelumnya menggunakan kata sekarang illa. In, illa, itu gabungan kalimat yang sebenarnya adalah formulasinya adalah formulasi yang sangat kuat sekali. Kata ada karena ada kata in dan illa. Kalimat normalnya apa? Kan bisa aja mengatakan ini adalah wahyu yang diwahyukan. Bisa seperti itu kan? Namun di dalam ayat ini tidak seperti itu. Tidak lain dia, berarti yang dikatakan oleh Nabi itu, kecuali. Nah, berarti kan itu kuat ya. Tidak lain dia, kecuali wahyu yang diwahyukan. Berarti yang dikatakan oleh Nabi itu ada yang mewahyukan. Dapat dari mana? Ayat kelima sekarang. Allamahu syadidul quwa. Yang sangat kuat mengajarkan kepadanya. Siapa yang sangat kuat ini? Ini mengacu kepada Jibril. Makanya kalau kita lihat dalam terjemahan itu kan ada tanda kurung. Tanda kurung itu tidak ada teks di dalam ayat Al-Qur'annya. Tapi itu adalah penafsiran. Oh, ini loh sebenarnya yang dimaksudkan. Jadi syadidul quwa itu mengacunya kepada Jibril. Ya. Nah, syadid itu apa? Syadid itu bukan hanya sangat saja, tapi syadid itu dia memiliki sebuah rantai, dan rantainya itu masih ada yang di langit gitu ya. Jadi terkoneksi dengan siapa berarti syadidnya? Dengan Allah. Kemudian kuwa itu bukan hanya sekedar kuat, tapi kuwa itu multiple skill. Jadi skillnya Jibril itu sangat banyak sekali. Dia bisa melakukan traveling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari langit ke 7 menuju langit ke dunia. Itu kan jaraknya sangat jauh sekali. Jibril punya kekuatan itu. Dan Jibril juga memiliki kekuatan yang menghancurkan juga. Jibril memiliki kekuatan yang lain juga. Jadi multiple skill. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah menyebutkan yang sangat kuat? Apa pentingnya Allah menyebutkan bahwa yang sangat kuat ini mengajarkan kepada Nabi? Kira-kira kenapa? Untuk menutup kesombongan ya orang-orang kafir ya. Oke. Karena yang dibawa wahyu yang sangat mulia, jadi disampaikan oleh Jibril yang sangat mulia. Oke. Jadi betul tuh. Jadi gini, kalau misalnya nih saya kasih analogi, kalau presiden punya pesan yang penting yang harus disampaikan kepada seseorang, ini pesannya presiden dan sangat penting, nggak boleh bocor. Kira-kira dia akan kirim pakai messenger biasa atau orang kepercayaan dan dia kuat? Orang kepercayaan yang Orang sangat kepercayaan dan dia kuat. Ya, betul. Jadi orang kepercayaan yang sangat kuat, yang tidak bisa diganggu-gugat ketika dia berjalan dan pengen menyampaikan, kan? Karena kalau tidak kuat, dan dia bisa dicegat di tengah jalan, kan? Disabotase dan segala macamnya. Maka Allah mengatakan, ini dibawa oleh Jibril yang sangat kuat dan punya multiple skill. Multiple skill itu bisa mengarahkan malaikat yang lain juga untuk mengawal dia, gitu ya. Selain Jibrilnya kuat,
dia juga punya power juga terhadap yang lain. Oke, berikutnya. Dzu mirratin fastawa. Dia memiliki kecerdasan dan dia menunjukkan wujud aslinya. Nah, sekarang balik lagi. Kenapa Allah menyebutkan mirratin, kekuatan, kecerdasan? Kira-kira kenapa? Karena Jibril bukan hanya messenger saja, menyampaikan pesan saja, tapi Jibril punya message juga untuk mengajarkan. Lihat ayat sebelumnya, allamahu berarti mengajarkan. Namanya mengajarkan berarti harus membuat Nabi Muhammad faham juga kan? Jadi bukan Iya, hanya, oh ini ada pesan kemudian disampaikan, tugas saya selesai. Enggak. Kalau kita kan beli online sekarang kan, kalau kita nggak ada di rumah, barang ditaruh di depan rumah kita kan biasanya. Jibril punya kewajiban untuk mengajarkan sampai Nabi juga faham. Maka di sini disebutkan kecerdasan. Nah, oke. Kalau misalnya kita punya guru yang kuat, guru yang cerdas, kira-kira muridnya akan mengabsorpsi kekuatan dan kecerdasannya nggak? iya, Ya. Nabi menjadi kuat nggak setelah mendapatkan wahyu? iya, iya, Kecerdasannya nambah nggak? Sangat iya, tambah. Ya. Nah, kemudian disampaikan kepada Nabi, dan itu menjadi sumber kekuatan dari Nabi Muhammad. Ya. Kalau ayat Al-Quran tidak diturunkan, Nabi gelisah nggak? gelisah. Gelisah. Berarti sumber kekuatan Nabi dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran yang Dari diajarkan melalui malaikat Jibril. Ya, betul. Nah, sekarang saya tarik ke bawah. Para sahabat pada saat itu, sahabat yang sudah masuk Islam, itu sahabat yang punya kedudukan yang tinggi atau lebih banyak orang-orang kelas bawah? Lebih banyak yang bawah. Kelas bawah. Oke. Ketika mereka berpegangan dengan Al-Quran, membuat mereka jadi kuat nggak? Iya, Iya, dicerdaskan. Ya, dicerdaskan, dikuatkan, mereka mendapatkan penyiksaan, mereka mendapatkan ujian, mereka peperangan beberapa kali, mereka sangat kuat sekali. Karena berpegangan kepada Al-Quran itu. Dan ketika Islam makin besar, orang-orang yang kuat juga masuk ke Islam. Ketika kaum muslim bertambah kuat ini, Arab itu pada saat itu kan hanya bagian kecil dari sebuah negara padang pasir dan tidak ada orang yang mau menaklukkan Ka'bah, Mekah pada saat itu. Karena nggak ada alasan yang kuat, ngapain? Wong cuman padang pasir yang kering. Ya kan? Nah, kemudian ketika mereka berpegangan dengan Al-Quran, membuat para sahabat itu menjadi kuat. Ketika mereka menjadi kuat, bisa berubah dunia kan? Bisa. Bisa menaklukkan banyak daerah dan segala macamnya. Dan akhirnya Islam tersebar. Iya. Artinya apa? Kekuatan para sahabat pada saat itu adalah ketika mereka berpegangan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi melalui Jibril. Betul? Iya. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kaum muslim sekarang kuat atau enggak? Sangat lemah. Lemah. Kenapa lemah? Karena tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Karena kita tidak berpegangan dengan Al-Quran aja. Loh, Ustadz kan saya sudah baca. Ya baru baca saja. Tapi kita belum masuk kepada kefahaman. Karena kalau kita baca, kemudian kita faham, kita berpegangan dengan prinsip Al-Quran itu, maka akan membuat kita kuat. Ya, kadang-kadang kan Al-Quran itu kayak dijadikan jimat, gitu ya. Nah, kita harus merubah cara pandangnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian fastawa, Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya. Oke, dia menunjukkan wujud aslinya. Ayat ke-7, wa huwa bil ufukil a'la.
Dan dia Jibril berada di atas ufuk yang tinggi. Ufuk itu kan seperti ini ya. Kalau misalnya kita punya horizon seperti ini, maka ufuk yang tinggi itu ada di mana? Dia berada di posisi yang paling jauh. Fastawa, dia menunjukkan wujud aslinya. Jibril itu menunjukkan wujud aslinya kepada Nabi, dan Nabi melihatnya. Jibril itu badannya, tubuhnya, itu memenuhi ufuk, Besar sekali. memenuhi Berarti. langit. Sangat besar sekali, betul. Berarti sangat besar sekali. Kemudian setelah itu digambarkan sangat besar, summa dana fatadalla. Kemudian Jibril itu dia mendekat, kemudian turun dari langit ufuk itu. Berarti mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Nabi. Rasulullah. Betul. Fakana qoba qausaini au adna. Maka Jibril itu dekatnya 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Berarti kan sangat dekat sekali, sangat intens sekali dengan Nabi kan. Ayat ke-10. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad apa yang sudah diwahyukan oleh Allah. Berarti mengajarkan dari siapa? Rantainya tadi, syadidnya kepada siapa? Mengacu kepada Allah. Ya. Oke. Berikutnya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya Nabi itu tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ro'a itu adalah melihat. Ro'a itu juga maknanya adalah juga memahami. Kalau melihat itu biasanya dengan apa? Mata. Mata. Kenapa ayat ini menggunakan kata fuad? Fuad. Karena keyakinan besar ya, berarti kalau hati yang tidak mendustakan, bukan hanya mata. Betul sekali. Jadi ada 2 ya. Allah menyebutkan 2 hal. Mata Nabi Muhammad melihat dan hatinya tidak mendustakan. Saya kasih gambaran supaya kita bisa memahami lebih dalam ini. Mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak common, tidak umum. Ya. Nabi Musa punya mukjizat. Tongkat Nabi Musa itu kan mukjizat Nabi Musa. Ya. Dilempar menjadi ular. Dipukulkan ke tanah, ke lautan, membelah lautan. Ya. Berarti output dari mukjizat itu bisa gampang dilihat nggak? Kelihatan mata. Ya, harus bisa kelihatan dan bisa dirasakan juga. Oke. Ya. Kaumnya Nabi Musa, berarti kan ini umatnya Nabi Musa, di mana umatnya Nabi Musa itu juga ada di kendalinya Firaun juga pada saat itu. Ketika mereka melihat mukjizat, mereka melihat dengan apa? Matanya. Dengan mata. Oke. Kemudian mereka mengatakan ketika tongkat berubah menjadi ular, ketika tongkat dipukulkan membelah lautan, mereka mengatakan, saya nggak yakin. Ini pasti sihir. Artinya apa? Hatinya mendustakan. Walaupun matanya melihat, tapi hatinya Mendustakan. Nah, balik lagi ke dalam ayat ini. Hati Nabi itu, fuad itu adalah hati yang prima, hati yang matang, dan tidak mendustakan apa yang dilihat oleh mata Nabi. Karena melihat Jibril, diajarin oleh Jibril, gitu ya, itu kan sesuatu hal yang luar biasa kan. Maka Nabi Muhammad melihat dan hatinya tidak mendustakan, hatinya membenarkan berarti kan. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita lihat di dalam ayat 11 ini, ketika dikatakan kata fuad, itu kan sesuatu hati yang sangat matang, hati yang luar biasa. Berarti Nabi ini adalah Nabi yang luar biasa kan? Iya. Karena ketika misalnya dibukakan sebuah tirai, ya tirai alam yang goib, ya karena Jibril itu kan sesuatu yang tidak terlihat, berarti kan goib kan? Ketika tirai itu dibukakan terhadap hal yang goib, gitu ya, orang bisa merasakan, berarti kan punya kejernihan hati. Ketika hati seseorang itu kotor atau dilumuri oleh dosa, walaupun dia bisa melihat, maka dia akan mendustakan. Jadi samar-samar tuh.
Iya. Ya. Contohnya misalnya gini, kita semua pasti punya momen di mana kita bisa merasakan kedekatan emosional kita dengan Allah, dengan Tuhan kita. Dan peristiwanya macam-macam. Ketika misalnya kita dikena musibah dan segala macam, kemudian hati kita itu sangat tenang sekali atau sangat nyaman sekali ketika kita sholat. Atau momen ketika pertama kali kita umroh atau haji. Pernah merasakan momen itu nggak? Iya, ya Oke. Ustadz. Nah, namun lama-kelamaan kita balik dalam kehidupan kita, kemudian kita banyak melakukan hal-hal yang lain, kemudian ada hal yang mengotori jiwa kita dengan melakukan kesalahan ini, melakukan kesalahan itu. Akhirnya rasa itu perlahan-lahan jadi hilang. Iya. Nah, artinya hati kita itu tidak dalam state fuad, karena kita banyak mengotorinya. Kemudian habis itu kan kita ditimpa masalah, kemudian kita menangis di situ, kemudian kita merasakan momen dekat lagi dengan Allah. Ya, hati Iya. Nabi itu sangat bersih sekali, sehingga bisa merasakan dan bisa memahami apa yang dilihat oleh mata beliau. Ya, termasuk diri kita juga di pelajaran kan berarti. Oke, step berikutnya, ayat ke-12. Afatumarunahu ala ma yara. Maka, apakah kamu, musyrik-musyrik Mekah pada saat itu, hendak membantahnya terhadap apa yang dilihat oleh Nabi? Peristiwa bertemu Jibril, peristiwa diajari oleh Jibril, peristiwa yang luar biasa kan? Iya. Kok bisa-bisanya kaum musyrik Mekah membantahnya terhadap hal itu? Berarti ini berdialog ya, ayat 12 ini. Berdialog kepada orang-orang musyrik pada saat itu. Kemudian kita lihat ayat ke-13. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Sesungguhnya, di sini ada dua penekanan ya, ada kata la dan qad. Artinya apa? Tidak ada keraguan, sesungguhnya dia telah melihat Jibril nazlah di tempat yang lebih rendah di waktu yang lain. Nah, ini peristiwa apa nih mengacunya? Ini adalah mengacu peristiwa ketika Isra dan Mi'raj. Ya, kita lanjutkan dulu. Berarti Jibril ada di bawah, posisinya di bawah Nabi. Elda Sidratil Muntaha. Dan di sisi Jibril ada Sidratil Muntaha. Sidroh itu apa? Pohon. Muntaha maknanya adalah kalau kita dalam padang pasir yang sangat luas atau padang rumput yang sangat luas, kemudian kita melihat sesuatu di ujung pandangan kita. Jadi mata kita punya kemampuan melihat sesuatu di ujung padang pasir atau padang rumput yang sangat luas sampai pada sebuah titik. Nah, itu namanya muntaha. Setelah itu kita nggak bisa melihat lagi. Ya berarti kan kemampuan mata melihat paling terjauhnya tuh yaitu gitu loh. Iya. Ya. Nah, berarti Allah memberikan gambaran apa? Allah memberikan sebuah gambaran bahwa Nabi Muhammad melihat Jibril dan Jibril kelihatan sangat jauh sekali dan di dekatnya Sidratil Muntaha itu juga kecil. Jibril kelihatan kecil juga. Tadi dikatakan sebelumnya Jibril besar, kenapa sekarang kecil? Kira-kira kenapa? Saking besarnya tempatnya Sidratil Muntaha itu. Jadi Sidratil Muntahanya menjadi terlihat kecil, bukankah begitu? Jadi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Oke. Ini. Nah, kalau kita baca terjemahan, maka kita akan melihat, loh kok ini kontradiksi ya? Benar nggak? Ini. Yang pertama itu, vision pertama, Nabi Muhammad itu ada di bumi. Iya. Ya. Jibril turun dari ufuk, berarti Jibril ada di atas Nabi. Betul kan?
Iya. kemudian turun mendekat kepada Nabi, dan Jibril kelihatan sangat besar. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad itu ditemani oleh Jibril kan? Iya. Ditemani oleh Jibril sampai Sidratil Muntaha. Ketika di Sidratil Muntaha, Jibril itu visanya sampai di situ saja, visanya nggak sampai ke atas. Saya menggunakan kata visa ya, supaya gampang kita pahami saja. Berarti Jibril sampai Sidratil Muntaha, berhenti. Nabi Muhammad naik terus nggak? Naik. Mendekat Allah. Naik terus. Ketika posisinya naik terus mendekat kepada Allah, kemudian melihat ke bawah, Jibril kelihatan kecil. Kemudian surga di samping Nabi juga kelihatan kecil. Kenapa? Karena ada sekarang, sesuatu yang lebih besar ya. Karena posisi Nabi ada di dekat Allah, sehingga Jibril yang besar itu hanya satu makhluk ciptaan Allah saja. Masya Allah. Dan surga yang seluas langit dan bumi, surga itu kan seluas langit dan bumi kan? Maka itu hanya bagian kecil ciptaan Allah saja. Kalau posisinya melihatnya dari posisi yang dekat dengan Allah. Tapi kalau kita di bumi, surga itu kelihatan sangat besar sekali. Kayak Jakarta itu sangat besar sekali. Terminal 3 itu kan kelihatan sangat besar sekali. Benar nggak? Di Soekarno-Hatta itu. Kalau kita jalan dari entry point sampai ke misalnya terminal gate 27 itu kan sangat jauh sekali. Tapi ketika kita masuk ke dalam pesawat, kemudian pesawat sudah take off. Ketika sudah take off, bandara yang sangat besar sekali itu kelihatan kecil nggak? Iya. Makin ke atas, makin naik tinggi ke atas, hanya satu titik kan? Kecil, Naik karena lagi udah nggak kelihatan. jauh. Bayangkan, kita diberikan sebuah vision oleh Allah ketika Nabi naik ke posisinya Allah, mendekat kepada Allah, semua itu hanya kecil saja. Kehidupan dunia itu kecil, Jibril itu kecil, surga itu Kecil. kecil. Dahsyat ya? Iya. Oke. Belum ujungnya. Ini kan baru diceritakan bagaimana luar biasanya tentang proses Nabi Muhammad itu menerima wahyu dan wahyu. Kok kamu mengabaikannya? Kok kamu menentangnya? Kenapa kamu nggak mempercayainya? Aku ceritakan sekarang. Gitu kira-kira. Oke. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi, berarti ada sesuatu yang meliputi, berarti ada sesuatu yang dirahasiakan, ya, tidak dibukakan. Terus berikutnya ayat 17. Mazad ayat ke-17 sekarang. Penglihatan Nabi tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Berarti ini adalah penjelasan tentang visionnya Nabi, bagaimana Nabi melihat. Ayat ke-18 sekarang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubara. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Ayati rabbihil kubara, ayat-ayat Allah yang sangat besar. Nah, ayat-ayat Allah ini, ayat ini mengacu kepada apa berarti? Wahyu tadi. Ya, betul, wahyu. Selain itu apa lagi? Ciptaan Allah, makhluk. Ciptaan Allah. Melihat surga, ayat-ayat Allah. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Betul. Iya. Surga, Sidratul Muntaha gitu. Surga, ayat-ayat Allah Kak. Sidratul Muntaha, ayat-ayat Allah. Iya. Peristiwa melihat Jibril, ayat-ayat Allah. Allah. Berarti ayat-ayat Allah itu banyak ya. Wahyu yang diwahyukan, betul. Kemudian ciptaan Allah itu juga wahyu juga. Berarti wahyu ayat-ayat Allah itu sangat banyak sekali ya. Iya. Oke. Kalau kita perluas lagi,
Fir'aun itu ayat-ayat Allah nggak? Iya, Pembangkangan Fir'aun ayat-ayat Allah nggak? iya, Orang-orang kafir ayat-ayat Allah? iya. Masya Allah. Orang-orang yang melakukan kezaliman ayat-ayat Allah? Iya, Ayat-ayat Allah semua. Berisi pelajaran semua ya berarti ya? iya Ustaz. Oke. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, kadang kita suruh belajar ayat-ayat ini, habis itu Al-Quran bilang, ada ayat-ayat yang lain, pelajari itu juga. Oke, lanjutkan sekarang. Ayat ke-19. Afaro'aitumul lata wal uzza, wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kamu afaro'aitumul, itu maknanya adalah kata asalnya dari kata ro'a, itu melihat sekaligus memahami. Ya, apakah kamu melihat? Apakah kamu memahami tentang Lata, Uzza, dan Manat? Nah, kok tiba-tiba mengacu kepada Lata, Uzza, dan Manat ya? Bukankah sebelumnya ada sesuatu hal yang luar biasa? Wahyu yang diwahyukan. Mungkin maksudnya kenapa bodoh sekali menyembah berhala yang tidak bisa apa-apa. Ya, betul. Kenapa aku beritakan sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu yang aku wahyukan kepada Muhammad, kamu tidak percaya dengan hal itu, kamu tidak meyakini dengan hal itu, apakah kamu punya ilmu tentang Lata, Uzza, dan Manat? Ada sumbernya nggak? Kira-kira gitu tuh. Kamu paham nggak tentang Lata, Uzza, dan Manat itu? Atau kamu hanya ikut-ikutan dengan bapak-bapak kamu saja? Artinya apa pelajarannya? Bahwa yang namanya agama, menyembah sesuatu, itu harus punya landasannya. Nggak bisa cuma warisan saja. Nggak, kita harus mencarinya. Kita harus melakukan research. Kita harus berpikir. Ro'a itu mendorong kepada kita untuk berpikir. Nggak boleh cuma ikut-ikutan saja. Ya, oke. Kita teruskan dulu. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya ngomong seperti itu. Penjelasannya ada di ayat 23 sebenarnya. Alakumuz zakaru walahul untha. Apakah pantas untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Oke, kita lewat dulu, nanti kita balik lagi ke penjelasan ayat ini ya. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Sekarang ayat 23-nya. In hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa nih maknanya? Ini adalah bentuk yang sangat kuat juga kalimatnya nih. In hiya illa. Tadi kan saya udah jelaskan bagian ayat sebelumnya ya, ada kata in dan illa. Dia tidak lain kecuali nama-nama yang kamu menama-namainya, yang kamu antum wa aba'ukum. Berarti siapa yang menama-namain benda-benda itu? Manusia, nenek moyang. Nenek moyang? Nah, kalau nenek moyang, wa aba'ukum saja. Nggak perlu disebutkan antum. Antum itu siapa? Kamu. Loh, Kamu dan oke. nenek moyangmu. Ya. Ya, kenapa disebutkan antum dan wa aba'ukum? Kita kan harus nanya, kenapa kok disebutkan antum? Kalau Karena misalnya yang salah nenek moyangnya, harusnya ya wa aba'ukum saja. Kita kan nggak salah, kita kan hanya ikut mereka. Kenapa disebutkan antum? karena ikut juga, bukan Ustaz. Betul, karena Ikut warisan-warisan meyakini. yang diberikan oleh aba'ukum itu, kemudian kita menerimanya mentah-mentah, kemudian kita tidak berpikir, kemudian kita menjalankan keyakinan-keyakinan yang sebelumnya, kemudian kita berarti meng-create kezaliman baru kan sebenarnya, kesyirikan baru kan. Hmm, Jadi yang salah siapa? Kita yang meyakini. Iya. Jadi bukan hanya menyalahkan bapak-bapak kita saja, nenek moyang saja, tapi antum juga salah.
Paham ya sampai di sini? Kemudian berikutnya, ma anzalallahu biha min sultan. Nah, ini bentuk penegasan lagi. Penegasan yang sangat kuat. Ada kata ma tuh. Tidak, tidak, tidak. Allah tidak menurunkan dengannya mil sultan. Sultan itu apa? Kuasaannya. Di sini kekuasaan. Sultan itu otoritas. Bukti. Sultan itu bukti otoritas. Yang namanya agama itu berarti kan butuh otoritas kan? Di sini kan digasikan Allah tidak memberikan sultan. Berarti sultannya agama yang punya otoritas agama itu siapa? Allah dan Rasulnya. Allah. Allah, ngaji kepada Allah. Maka Jibril diturunkan. Itu ayat-ayatnya Allah diberikan kepada siapa? Nabi. Berarti sultannya Allah itu ada di mana? Di Al-Quran. Jadi yang namanya agama itu harus ada sultannya. Dan ketika kita paham ini akan merubah cara pandang kita ketika belajar agama. Jadi bukan hanya seperti ini ya. Maksud penegasan ayat ini kan kenapa kita harus punya sultan? Harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis kan sebenarnya. Karena otoritas agama itu ada di situ tuh. Ya. Namun dalam prakteknya pada dunia kita sekarang, kata ustadz saya harusnya begini. Kata ustadz saya harusnya begitu. Sedangkan orang yang berguru kepada ustadz yang lain, enggak, kata ustadz saya begini nih. Berarti yang kita pegang apa berarti? Kata ustadz, betul nggak? Bukan kata Allah dalam Al-Quran ya. Iya, betul. Tadi sultan Harusnya apa Ustaz? Otoritas. otoritas, bukti, Ya. itu sultan. Berarti apa? Kadang yang terjadi sekarang ini, yang sering terjadi adalah adu-aduan ustadz. Enggak, ustadz saya itu lulusan dari luar negeri, LC, segala macam. Ustadz saya dari pondok ini, segala macam. Loh kok yang jadi adu-aduan ustadznya? Yang namanya agama itu harus punya sultan. Berarti ketika kita belajar, ustadz sumber Al-Qur'annya mana ya ustadz? Supaya apa? Supaya kita dapat sultannya. Jadi ketika kita paham, yakin, kita ada sesuatu yang dipegang. Rantainya itu kepada Nabi, rantainya itu kepada Jibril, Jibril rantainya mengacu kepada Allah. Makanya tadi di awal saya menjelaskan kata syadid. Iya. Ya. Cuman sekarang kadang-kadang dibalik nih, gitu loh. Orang sudah berpegangan sumber Qur'annya mana Ustadz? Kamu nggak percaya terhadap saya? Kamu nggak lihat ilmu saya? Kamu nggak lihat referensi saya belajar kepada siapa? Kamu meragukan saya. Nah kan jadi dibalik. Padahal kalau kita baca ayat ini, harus ada sultannya. Jadi bukan kita meragukan, supaya apa? Supaya kita yakin sebenarnya. Yang namanya agama itu adalah harus punya sultannya. Oke, berikutnya. Kalau tidak berdasarkan sultan, terus berdasarkan apa mereka itu? Nah, baru ada penjelasan berikutnya. Iyat tabi'una illa dhon. Mereka tidak lain kecuali mengikuti apa? Dhon. Dhon itu apa? Asumsi, sangkaan. Jadi agama tapi berdasarkan asumsi, berdasarkan sangkaan. Wama tahwal anfus. Dan apa yang diingini hawa nafsunya. Anfus itu adalah keinginan. Agama adalah asumsi dan mengikuti hawa nafsunya. Itu yang mereka lakukan. Jadi nama-nama itu asumsi dan keinginan mereka. Nah, sekarang gini, saya akan jelaskan. Ini Allah mengatakan tentang original code of syirik. Original code of syirik itu bahasa pemrograman syirik originalnya itu ada di sini sebenarnya. Dari dhon dan anfus ini.
Oke, saya jelaskan gini. Agama yang diturunkan Allah itu hanya apa? Islam. Islam. Oke. Mulai dari zamannya Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya, agama yang diturunkan hanya Islam. Kemudian kenapa kok jadi banyak sekali penyimpangan dan lahir agama-agama baru? Kira-kira kenapa? Nah, itu penting untuk kita ketahui dulu. Karena berdasarkan asumsi dan Yes. ya dipas-pasin gitu. Ya, berdasarkan asumsi. Misalnya gini ya. Karena perkembangan zaman. Perkembangan zaman, yes. Makin jahiliyah. Ya, oke. Nah, kenapa kok jahilnya itu? Nah, kita harus jawab dulu tuh. Jadi original agama kan tauhid. Islam. Menyembah Allah saja kan? Ya kan? Syariat itu bisa berbeda-beda. Setiap nabi syariatnya bisa beda-beda. Tapi original agama itu menyembah Allah saja. Ya. Nah, kemudian kenapa kok menyimpangnya sangat jauh sekali, akhirnya menjadi syirik, kemudian yang disebut dengan jahiliyah kan ini. Ternyata gini, pola pikirnya. Dari kata dzon dan anfus ini. Orang punya keinginan nggak? Iya. Ya, punya. Orang punya keinginan. Dan orang ketika hidup punya keinginan itu pengen tercapai kan? Ya. Atau sesuatu yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Iya. Jadi sesuatu yang kita benar-benar inginkan, yang kita senangi, itu datang kepada kita, atau sesuatu yang tidak kita senangi tidak terjadi. Itu adalah anfus, keinginan kita. Nah, orang-orang pada zaman dulu kala sudah tahu bahwa Allah yang membuatnya. Dan seringkali kan kita sudah mendengar cerita dari ustaz-ustaz kita. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, berulang-ulang. Nah, kemudian, kalau kita langsung dengan Allah, padahal kan sebenarnya malaikat, ada kan yang dekat dengan Allah itu siapa? Malaikat. Malaikat dekat kepada Allah. Terus siapa lagi selain malaikat? Nabi, Rasul. Nabi Rasul dekat kepada Allah. Dibandingkan kita, Nabi dan Rasul lebih dekat lah kepada Allah. Terus siapa lagi selain Nabi dan Rasul? Siapa lagi? Ulama. Yes, ulama, betul. Kalau orang soleh ya. Orang-orang selektor. Oke. Nah, orang-orang itu mendevelop sebuah ide pemikiran baru. Kalau kita langsung kepada Allah, ini kan sangat jauh sekali. Yang ngurusin rezeki, malaikat. Yang ngurusi pembagian ini dan itu malaikat. Yang ngurusin hujan, malaikat ini. Ada tugasnya masing-masing. Kalau kita langsung kepada Allah kejauhan, lewat malaikat ini saja. Keinginan-keinginan kita terkabul, kalau ke Allah kejauhan. Jadi pakai perantara tuh. Kalau kita ada urusan yang kita salah, nanti yang ngeberesin itu malaikat saja. Ini inovasi 2% atau 5%. Katakanlah inovasinya udah 5%. Satu generasi. Generasi berikutnya nambah inovasi agama 5% lagi. Itu dotnya. Setelah 20 generasi, kira-kira udah jadi berapa persen inovasinya? Menyimpang makin jauh. Yes. Kalau satu generasi 5%, kalau 20 generasi berapa? 5 kali 20 berapa? Habis. Udah habis agamanya. Sehingga apa? Generasi berikutnya itu, yang sudah generasi ke-20 itu, Allahnya jadi hilang. Mintanya langsung kepada malaikat saja. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa terjadi kepada Nabi dan Rasul nggak? Bisa. Mereka lebih dekat dengan Tuhan. Lewat mereka saja. Bisa kan? Nabi Isa sudah mengcover dosa kita melalui pengakuan terhadap Isa sebagai anak Tuhan. Maka dosa-dosa kita tercover semuanya. Terhapus.
Terjadi kan? Iya. Itu zon namanya. Dan di dalamnya ada original anfus. Tujuannya kan sebenarnya keinginan-keinginan saja kan sebenarnya. Oke? Oke, sekarang balik lagi. Nah, saya punya tugas menjelaskan sekarang. Apa hubungan zon dan anfus ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Saya balik lagi kepada ayatnya. Mulai dari ayat ke-19 nih. Lata, Uzza, dan Manat. Apa korelasinya? Orang-orang Arab punya keinginan dulu. Lata, Uzza, dan Manat ini. Kemudian di Ka'bah itu banyak sekali patung-patung. Betul kan? Ya. Pada saat itu. Ketika ada patung-patung itu, mereka beranggapan bahwa patung-patung itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri mereka terhadap Tuhan. Oh, Atau iya. ada yang memahami juga bahwa patung-patung itu ya Tuhan. Ya, oke. Tapi sebenarnya patung-patung itu merupakan proyeksi atas keinginan-keinginan mereka. Kemudian kenapa ayat 21-nya ada tentang untuk kamu anak laki-laki dan untuk Tuhan anak perempuan? Iya, kenapa itu ya, Ustaz? Ya, hubungannya dengan anfus itu apa? Gini, saya ceritakan background-nya simpel saja. Orang Arab itu tidak suka kepada anak perempuan dan lebih suka kepada anak laki-laki. Kenapa? Karena kalau anak perempuan itu melemahkan mereka. Kalau dikawin sama orang lain, kemudian dikawin oleh orang lain, berarti kan dari kerajaan yang beda atau dari suku yang berbeda. Kemudian ketika dikawin oleh laki-laki yang lain, kemudian dia dari suku yang lain ini negosiasi melalui anak perempuannya ini kepada bapaknya. Kira-kira kalau anak perempuan ngomong kepada bapaknya, kira-kira bapaknya ini biasanya sering ngomong yes atau enggak? Yes. Yes. Pokoknya kalau anak perempuan diturutin aja, kan gitu kan? Iya. Dan orang Arab menganggap ini melemahkan saya. Oh gitu. Sehingga apa? Yang mending dibunuh saja. Nah, kenapa? Kita harus bisa menjelaskan dulu nih. Kenapa hubungannya dengan anfus? Sesuatu yang saya suka, yaitu anak laki-laki, itu buat saya. Dan sesuatu yang tidak saya suka, saya persembahkan untuk Tuhan. Berarti keinginan kan? Anfus kan? Itu zon. Sekaligus anfus. Nah, sekarang kita tarik tadaburnya buat dunia kita sekarang. Ya. Uang merah di dompet kita itu yang kita suka. Uang recehan dari Alfamart, Indomart, itu tidak kita suka. Itu buat Tuhan saja. Sama nggak? Sama nggak originalnya? Iya. Anfusnya kita itu sekarang. Sama, Ustaz. Berarti ini bukan hanya tentang Lata, Uzza, dan Manat ya. Kita mengatakan saya sudah terbebas nih dari menyembah berhala. Tapi kita di-drive, kita didorong oleh apa? Nafsu. Anfus kita. Nafsu kita. Baju yang bagus-bagus buat saya, yang tidak saya suka, yang sudah belel-belel, itu kita Dilungsur, sedekahkan dikasih buat orang. Tuhan saja. Masya Allah. Artinya apa kalau seperti itu? Kita menjadikan hawa nafsu kita menjadi Tuhan. Kita. Jadi agama berubah. Tentang apa? Apa yang saya inginkan, bukan tentang sesuatu apa yang Allah inginkan. Kalau keinginan kita tidak dikabulkan Allah, Allah kita kasih bintang 1, kayak kita belanja di Shopee gitu ya.
Jadi ternyata kita merubah agama menjadi harus tunduk kepada anfusnya kita. Yang penting itu keinginan-keinginan saya. Enggak, kata Allah. Agama itu harus sultan. Siapa yang punya sultan itu? Allah. Bisa paham ya sampai di sini ya? Tuh, kok pada diam ini? Ya Ustaz. Nyimak. Ya. Menohok sekali, Ustaz, tentang bagaimana sultan dan hawa nafsu ya. Oke. Terus kita belum selesai ya, saya tambahin sekalian. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sesungguhnya tidak ada keraguan telah didatangkan kepada mereka min rabbihim, dari Tuhan mereka, al-huda, petunjuk. Al-huda mengacu kepada apa tuh? Al-Quran ya. Kepada Quran, betul. Jadi yang namanya agama itu harus balik kepada kitabnya, kepada Al-Huda. Al-Huda itu ada di mana? Di dalam Al-Qur'annya. Jadi Al-Quran harus difahami. Iya, harus difahami. Apakah itu opsi hanya untuk ulama dan ustadz saja? Tidak. Setiap hati, setiap muslim harus memahami Al-Quran. Jadi bukan tugasnya ustadz sama ulama saja. Yang mengaku dirinya sebagai muslim, maka gunakan petunjuk itu. Pahami Quran. Nah, masih ada, udah lewat banyak ya. Terakhir ya. Amlil insani ma tamanna. Nah, ini penting nih. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Tolong dijawab. Tidak. Tidak. Jadi artinya apa? Hidup itu bukan hanya tentang apa yang kamu inginkan. Tapi tentang apa yang Allah inginkan. Bahwa Allah mengabulkan permohonan-permohonan kita dengan melalui doa-doa kita, iya. Tapi bukan hanya keinginan-keinginanmu saja loh. Oke, cukup? Sampai udah 24 ayat? Ya Allah, padat sekali, Ustaz. Tema soal Najm ini, dan tadi ada beberapa poin yang coba saya highlight ya. Nah, bagaimana kita ini beragama lebih banyak ternyata karena nenek moyang kita ya, karena ikuti Aba Una gitu ya. Tapi tidak kemudian dilengkapi dengan tadi mengikuti Al-Quran, mengikuti agama itu dengan bisultan, dengan kita harus memahaminya. Tadi itu sebuah inspirasi besar ya, bahwa memang ketika Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk thalabul ilmi, itu sebenarnya untuk mempertegas bahwa kita beragama tidak hanya dengan asumsi gitu ya. Karena ketika beragama dengan asumsi, apalagi tadi dengan hawa nafsu tadi, maka akan tersesat. Karena itulah, alhamdulillah, pagi ini kita dapat inspirasi besar bahwa memang ini tiap hari, bukan hanya tiap hari, harus terus menerus ya, belajar agama ini. Jangan sampai merasa sudah ikut kajian pagi dan kemudian malam cukup gitu ya. Tidak, bahwa beragama kemudian kita mempelajari Islam terus harus mengkontinu dan tidak pernah henti, tidak pernah puas-puasnya. Karena lautan ilmu dalam syariat itu begitu luas, dan kita memang diwajibkan untuk menjalankan agama dengan ilmu tadi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu nih Ustaz untuk sedikit tanya jawab gitu sebelum tutup. Ya, nah, ini luas sekali pembahasannya, dan mudah-mudahan ini kan ada rekamannya, bisa diulang-ulang nih supaya bisa paham urutannya dari mulai awal tadi sampai kemudian inspirasi-inspirasi yang diungkapkan dari satu ayat ke ayat lain. Silakan Bu Arini, barangkali ada yang ingin disampaikan Bu Arini nih. Cukup Ustadz, nanti saya mendengarkan ulang. Masya Allah, terima kasih banyak, luar biasa. Ini kita belum selesai sampai ayat 62-nya. Nanti di ayat 62 itu kita diminta oleh Allah, diperintahkan sujud kami. Ya. Ada ayat as-sajadah. Oke.
Jadi kita lihat diri kita ya, sesuatu yang kita suka buat saya, sesuatu yang tidak suka buat Tuhan. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Memberikan apa yang kita suka kan. Betul. Supaya apa? Supaya Tuhannya itu benar-benar Allah, bukan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Nafsu kita yang jadi Tuhan kalau seperti itu. Kalau kita menjadikan apapun yang mendrive kita itu, ya keinginan-keinginan kita saja, bukan tentang apa yang Allah inginkan. Nah, itu catatan yang penting untuk kita pegang bersama-sama ya. Ini bukan berarti bahwa kita nggak boleh menyedekahkan barang-barang yang kita tidak suka loh ya. Tapi harus yang kita suka juga. Sekarang makanya latihannya itu sesuatu yang kita suka apa. Nah, itu sebagian kan disedekahkan. Maka kalau saya ngajarinnya itu, kalau belajarnya itu, kadang-kadang kan kita diajarin gini, sedekah itu harus ikhlas, benar nggak? Iya. Sedekah harus ikhlas. Kalau saya ngajarinnya, sedekah itu nggak harus ikhlas. Kalau kita dalam tahapan proses belajar, katakanlah nih, kalau misalnya kita dulu sama orang tua kita diajarin sedekah 500 perak, ya. Kira-kira sampai gitu. Yang penting ikhlas. Sampai sekarang kita masih 500, ya udah pasti ikhlas lah, betul nggak? Iya, karena nggak ada harganya. Udah nggak ada harganya. Tapi kita belajar, oh di dompet kita yang 50.000 nih, yang besar. Ketika pertama kali memasukkan ke kenceleng masjid, memasukkan, kira-kira ikhlas nggak? Pertama kali nih. Kita akan lihat tengok kanan dan kiri, wah saya yang paling besar itu baru 1.000, saya 2.000, saya 50.000. Pertama kali berarti kita nggak ikhlas ya. Nggak apa-apa. Dipaksakan untuk bisa. Lakukan terus setiap minggu, Jumatan nyemplungin 50. Kira-kira setelah setahun kemudian, kita akan merasa bangga seperti pertama kali atau sudah biasa? Biasa. Sudah biasa. Artinya apa? Kita sudah menemukan ikhlas di 50.000. Habis itu latihan lagi, ikhlasnya kalau 100.000 gimana? Yeah. Nanti nggak ikhlas lagi, nggak apa-apa, proses belajar lagi kan. Terus seperti itu. Jadi sekarang kan, oh saya nyumbangnya ya 10.000 aja, kan yang paling penting dalam Islam itu ikhlas. Ikhlas dan istiqomah akhirnya gitu ya Ustaz. Iya. Akhirnya kecil terus kalau nyumbang kan. Ya. Oke. Ya. Dan memang harus yang terbaik ya, seharusnya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya, betul. Ini di ayat tadi saya juga baru paham saat ternyata makna ketika alakumuz zakaru walahul unsa ternyata bisa dikorelasikan dengan tadi perilaku kita yang memang saat ini masih jahiliyah sebenarnya ya. Bagi Allah yang jelek-jelek itu kan, kemudian bagi kita ya yang baik-baik, itu sesuatu yang memang menjadi pelajaran bagi kita semua ini. Baik, ada yang lain jemaah yang ingin ditanyakan? Kalau closing statement Ustadz tadi mengenai hidup bukan tentang apa yang kamu inginkan, tapi apa yang Allah inginkan, itu berarti di ayat 24-25 ya. Ustadz tadi agak speed up di situ. Ya, betul. 23, 24. Betul. Tentang 24, sultan 25. Kan? Nah, dari kata sultan tadi. Ya. Makanya kalau saya kutip dari tafsirnya Buya Hamka ya, beliau ada bagian yang ngomong seperti ini, bahwa tugas ustadz itu, tugas kiai atau tugas siapapun yang mengajarkan agama, sebenarnya mengantarkan santri-santrinya itu kepada Quran dan hadis. Ya. Kenapa harus mengantarkan kepada Quran dan hadis? Karena supaya balik ke originalnya. Ya. Jadi seringkali kan kita berdasarkan kata ustadz. Betul nggak? Ya. Nah, ustadz atau ulama-ulama itu sebenarnya ilmunya kan mengacu kepada Quran dan hadis. Makanya tadi saya apresiasi sekali Bu Arini tadi mengutip statement saya, kemudian menghubungkan balik lagi kepada Al-Qur'annya, gitu ya, supaya tahu original statement saya yang terakhir itu agama bukan hanya tentang keinginan-keinginan kita, tapi tentang apa yang Allah inginkan. Itu referensinya sebenarnya ayat 23 dan 24. Ya. Oke.
Dan ini juga ada yang ingin ditanyakan juga nih dari Bu Eni ya, Ustaz. Mungkin juga mempertegas kaitan dengan tadi di ayat 24 tadi, ambil insan di mata taman, bahwa kita kan seringkali memang ini ya, jadi kalau kata Ustaz mengilustrasikan dengan marketplace ya, kalau Allah memberikan kita langsung centang bintang 4 gitu ya, tapi ketika Allah tidak ngasih, kemudian jadi centang 1 gitu ya, yang tadinya rajin tahajud sekarang jadi kemudian molor gitu ya, tidak pernah lagi, yang tadinya banyak baca Quran, kemudian karena Allah tidak memberikan apa yang diinginkan kita, hawa nafsu kita, kemudian seolah-olah kita ngapain juga baca Quran gitu ya, ketika Allah tidak memberikan yang diinginkan. Itu mungkin ingin dipertegas lagi Ustaz, tentang ambil insan di mata mana tadi. Jadi apa yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik untuk kita Ustaz gitu. Dan apa yang diinginkan oleh kita belum tentu yang terbaik. Mungkin itu Ustaz yang ingin mempertegas lagi gitu Ustaz. Ya. Ini kan kajian kita kan belum selesai ya. Ini baru sampai ayat 24. Nanti kita insya Allah akan lanjutkan menuju sampai ayat 62-nya. Gitu ya. Dan itu pelajaran-pelajaran berikutnya itu juga sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali, dan itu akan merubah cara pandang kita. Saya misalnya ambil contoh gini ya. Ketika kita belajar Islam, seringkali kan kita berpikir tentang belajar bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat yang benar, segala macamnya. Ya kan? Bagaimana tentang zakat dan segala macamnya. Sekarang pertanyaan saya gini. Kita sudah ngaji ayat 1 sampai ayat 24. Diajarin itu semua nggak? Di surat An-Najm ini? Tidak ya, sudah. Secara tidak detail tidak ya. Tidak. Tapi apa yang diajarkan oleh Allah di dalam surat An-Najm ini? Mindset-nya ya. Mindset, betul sekali. Cara pandang semua kembali ke Al-Quran. Ya, cara pandang kita yang dirubah, gitu ya, melihat sesuatu. Ketika cara pandangnya sudah berubah, pola berpikirnya kan akan berubah. Ketika pola pikir berubah, tindakan akan berubah kan? Kalau biasanya misalnya pola pikirnya, oh berarti kita menyedekahkan sesuatu yang kita suka. Kalau tidak yang kita suka, ya itu bukan ya bagian sedekah, tapi sedekah tipis-tipis kan sebenarnya. Dan bisa mengarahkan kepada apa? Syirik kan sebenarnya. Terus kebangun. Betul nggak? Secara tidak langsung. Belum Ya. tidur. Artinya apa buat kita? Artinya adalah buat kita, oh berarti ini ketika mindset kita berubah, tindakan kita juga akan berubah. Action kita akan berubah. Kalau misalnya sholat, tujuannya hanya untuk keinginan-keinginan kita tercapai, kan Allah sudah mengatakan, kok kamu tujuannya balik lagi keinginan-keinginan kamu saja. Berarti kan introspeksi lagi buat kita kan. Oh, Allah sedang membenarkan pola pikir kita. Nah, problemnya adalah kalau kita pengen, kadang-kadang dalam pemikiran kita itu kalau belajar Islam itu adalah belajar tentang technicality. Wudu yang proper, wudu yang benar. Apakah tangannya airnya dari atas atau dari bawah misalnya. Itu penting, iya itu penting. Tapi yang urgent itu adalah pola pikirnya dulu. Nanti kita akan melihat, seringkali kan kita mengatakan orang kafir, mereka orang musyrik segala macam. Kita nggak punya hak loh sebenarnya mengatakan hal itu. Itu sultannya Allah itu haknya Allah. Bahkan Nabi juga nggak tahu. Nabi dikasih bocoran oleh Allah. Tapi kita nggak berhak untuk menjudge. Nah itu kan pola pikir lagi tuh. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan nih lagi dari Mas Selo. Silakan Mas Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk juga tentang orang-orang yang bersedekah tapi mengharapkan kebaikan dunia ya Ustadz. Misalnya kayak biar rezeki gue nambah, gue sedekah gue santuni anak yatim deh gitu. Biar sialnya hilang, biar besok kaya gitu. Itu juga berlaku seperti itu ya Ustadz. Bukan sedekah
atau menyantuni anak yatim untuk kebaikan akhirat, bahwa Allah akan sempurnakan amal kita di akhirat. Oke. Nah, gini, untuk kaitannya dengan sedekah, kan gini, kalau kita lihat referensi dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ya, nanti kita bisa lihat di surat Al-Baqarah, bahwa Allah menjanjikan tuh, sedekah satu itu seperti menumbuhkan 7 ranting. Kemudian masing-masing ranting itu ada 10 hal lagi. Berarti kan 70 kan? Nah, sekarang gini, state orang kan bisa berbeda-beda, bener nggak? Ada dia sampai state di mana dia mengharapkan balik lagi ke dunia, reward-nya. Boleh nggak? Boleh, karena Al-Quran menuntun itu juga. Dan Allah sangat tahu tentang diri kita. Kita kan nggak pengen kehilangan sesuatu yang kita keluarkan, kan? Maka Allah menggaranti, jangan takut. Nah, kemudian dalam state berikutnya, perlahan-lahan, kita kan jadi, yaitu belajar ikhlas, kan? Ya udahlah, terserah Allah nanti menggantinya seberapanya. Terserah Allah nanti di akhirat saja. Kan seperti itu, kan? Ada state-nya, ada tahapan-tahapannya. Nah, yang jadi problem adalah gini. Kalau misalnya sampai ending kita tidak dijelaskan bahwa nanti endingnya adalah tentang Allah, akhirnya apa? Itu bisa bergeser kepada nafsu lagi, kan? Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Kalau tahapan belajar, tadi kan saya mengatakan, kalau belajar nggak perlu ikhlas, sedekah nggak ikhlas, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena tahapan belajar. Boleh nggak sedekah mengharapkan dunia? Boleh. Tahapan awal. Fast learner itu ya. Early Iya. learner. Nah, setelah misalnya gini, kita sedekah kemudian Allah mengganti itu dengan berlipat-lipat. Keyakinan kita jadi nambah nggak? Yakin. Kalau udah Nambah. dibalikin, percaya kan? Ketika kita percaya, level keyakinannya lagi. berubah. Imannya juga naik, kan? Maka kita membutuhkan state itu. State yang kita butuhkan. Supaya apa? Kita itu imannya yakin. Nah, lama-kelamaan, ya pasti Allah akan balas kok. Nah, keyakinannya akhirnya kepada Allah ya tuh. Bukan tentang reward-nya. Seringkali adalah kita itu fokus kepada reward. Misalnya nih, saya bersyukur nih, alhamdulillah nih, kita diberikan rezeki ini dan itu. Padahal sebenarnya kita fokus kepada pemberiannya. Alhamdulillahnya itu terhadap pemberian, bukan terhadap Allah ya. Yang memberikan. Ya. Kita fokus kepada barang, jasanya, bukan terhadap yang memberikan. Nah, surat An-Najm ini, nanti ujungnya kita akan dikembalikan bahwa ujung semua itu yang kita lakukan itu, kita berharap surga. Enggak, ternyata surga yang dengan fasilitas yang serba wah itu, mewah itu hanya nazlatan. Itu baru hidangan pembuka saja. Dengan bidadari, itu baru pembuka. Diberikan minuman dalam surga, itu baru hidangan pembuka. Main course-nya belum. Main course-nya ternyata apa coba? Nanti kita akan lihat tuh di dalam bagian ending dalam surat An-Najm. Melihat wajah Allah itu kah? Betul. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menatap Allah. Tadi kan dijelaskan muntaha, sejauh-jauh pandangan di dalam surga itu, muntahanya itu adalah Allah. Endingnya itu Allah. Goal endingnya itu Allah. Nah, kita kan sering udah mendengar paham ilmunya bahwa di dalam surga itu tentang Allah. Referensinya dari mana? Nah, kita akan belajar referensinya di ending surat An-Najm. Ustadz, saya jadi izin mau tanya, menyambung pernyataan Ustadz tadi. Ini menjadi nasihat untuk diri dan untuk keluarga saya mengenai seringkali kita fokus pada apa yang diberikan. Ya. Tapi kita lupa siapa yang memberikan. Kebetulan saya sedang mengalami dan ini yang membuat saya juga sedih, tapi saya belum tahu bagaimana cara bilanginnya. Ya. Supaya tidak menyinggung. Terkait misalnya, saya punya anak yang alhamdulillah belum lama dikaruniai kehamilan setelah dokter juga menyatakan banyak faktor penyulit. Mereka berdua saya lihat sangat rajin,
sholat dan lain-lain. Tapi yang membuat saya sedih sekarang kalau istrinya, anak saya ini kan lagi hamil, jadi memang tidak bisa puasa. Tapi suaminya juga seperti menjadi sekarang tidak pernah puasa sunnah. Saya nggak bisa mengingatkannya, cuma saya bilang bahwa jangan transaksional sama Allah. Artinya apa yang sudah diberikan, itu ini. Nah itu gimana caranya Ustadz? Tadi kalimat bagus yang fokus pada pemberiannya, yang di luar nalar manusia karena Allah, Allah, karena dokter bilang memang belum bisa gitu, tapi ternyata kuasa Allah menghadirkan itu. Nah, saya belum ketemu dan ini yang lumayan membuat saya sedih belakangan ini. 2 minggu ini saya sudah menegur tapi belum terlihat perubahannya. Puasanya belum kembali melakukan puasa sunnah. Gimana Ustadz? Itu real kasus yang saya hadapi sekarang. Ya. Nah, ini kan tadi saya kan di awal juga menceritakan ya, bahwa kita kadang merasakan momen kita dekat dengan Allah. Ya, kemudian perlahan-lahan momen itu kan jadi hilang kan. Kita tidak merasakan. Karena itu kan memang tertutupi dengan hal-hal yang lain-lain. Dan kalimat Alhamdulillah segala puji bagi Allah itu kalimat yang sebenarnya sangat powerful sekali. Fokusnya adalah bukan terhadap pemberian sebenarnya, fokusnya adalah terhadap Allahnya. Nah, kalau kita tidak punya pemahaman yang komprehensif, akhirnya kita fokus kepada pemberiannya. Kita fokus kepada bonus yang kita terima, kenaikan gaji yang kita terima. Kita nggak punya anak, akhirnya bisa punya anak. Fokus kepada pemberiannya itu. Dan tidak fokus kepada Allahnya kan. Oke. Nah, kemudian kadang kita lupa. Itu nanti kita akan belajar lagi di dalam surat An-Najm bahwa Allah itu meng-create tawa dan tangis. Ternyata Allah juga menyebabkan sesuatu yang membuat kita tertawa dan menangis. Kadang juga kita akhirnya geser jauh dari Allah. Kemudian nanti ada peristiwa yang nanti kita akan balik kepada Allah. Maka setelah kita memberikan nasihat, kita kan pengennya adalah orang itu berubah kan? Iya. Minggu depan dia harus berubah, 2 minggu lagi dia harus berubah gitu ya. Nah siapa kita? Kita itu nggak punya rights, nggak punya hak untuk mengubah orang. Rights kita itu, hak kita itu adalah memberikan nasihat. Yeah. Sampai di situ. Kemudian sebagai orang tua ya mendoakan. Kan kita nggak pernah tahu ya. Ini kan baru episode. Ini kan kehidupan mereka sebagai pasangan baru episode keberapa, Mas? Mereka harus menjalani berbagai macam episode. Ya. Nah, tinggal bahwa ini bukan ending segalanya gitu loh. Ketika mereka berubah dalam sesaat, ya itu adalah proses kehidupan mereka. Bisa jadi itu adalah proses petunjuk yang jangka panjang yang sedang berjalan, yang Allah sedang rencanakan. Karena kita sudah belajar di surat Al-Kahfi ya, bahwa sebuah peristiwa itu sudah pasti baik. Betul. Ketika pasti baik, kenapa kita harus komplain dengan peristiwa itu? Mungkin kita belum tahu hikmahnya, tapi kita sudah belajar bahwa pasti hikmahnya baik. Ini pasti baik. Ini pasti ada hikmahnya baik. Nah, kemarin saya dapat ngobrol setelah kasih kajian di masjid, orang ini berubah setelah mendapatkan cucu. Jadi cucunya nggak kasih nasihat, tapi cucunya dia bilang, saya malu terhadap cucu saya kalau cucu saya dengar dari orang lain. Cucu aja nggak bisa memberikan nasihat, tapi bisa merubah dia. Ini kan luar biasa, gitu ya. Ternyata cara Allah mengingatkan itu kadang-kadang kita pengen dari lisan kita, tapi juga ternyata nggak harus dengan lisan kita. Bisa jadi dia akan mengalami peristiwa apa, nanti bisa jadi nasihatnya ibu itu muncul pada saat itu. Oh iya ya, mama dulu kasih nasihat ini ya. Dan kesadaran itu bisa setahun kemudian loh. Bisa 2 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian. Atau bahkan setelah Ibu Ari ini nggak ada, itu baru nasihatnya itu baru keingat. Sama dengan diri kita kan. Guru kita dulu ngomong apa, kita nggak paham tuh. Baru setelah kita berpisah puluhan tahun, oh iya benar guru saya dulu ya. Karena ketidakpahaman itu. Nggak apa-apa, it's okay. Iya, karena rasanya perjuangan sebelumnya termasuk cepat, mereka puasa. Sunnah yang saya lihat Ustadz. Kalau wajibnya kan saya nggak lihat, gitulah.
oke Ya. lah gitu. Tapi sunahnya kenapa sekarang jadi tinggal gitu loh. Yang paling nyata ya puasa karena kok jadi sarapan pagi padahal biasanya Senin Kamis dan Ayyamul Bid dilakukan gitu. Kalau sholat sunnah kan saya nggak lihat bisa dilakukan di kamar sholat duha sebelum berangkat. Tapi puasa itu kan nyata Ustadz terlihat gitu. Kok jadi sarapan sekarang kalau Senin dan Kamis. Itu yang bikin saya sedih Ustadz. Kayaknya transaksional itu yang saya takut. Ya, ya. Ya, terima kasih nasihatnya Ustadz. Saya Ya. bismillah insya Allah bersabar dan terus berdoa. Semoga kembali ada suasana saum sunnah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama, Bu. Alhamdulillah, syukurillah. Dan ya mudah-mudahan sebelum Allah menutup hidup kita dengan ajal kita semua ya sudah dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah itu menjadi sebuah prestasi besar di dalam hidup kita adalah husnul khotimah ya. Karena itulah yang disebut oleh Nabi kita yang amal itu yang paling penting bil khawatim, yaitu di ujungnya, ketika ujungnya kita baik, mudah-mudahan itulah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang tidak hanya menikmati surga tapi tadi mendapatkan puncak kenikmatan dengan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah saat ini kita sangat molor tapi alhamdulillah mudah-mudahan berkenan nih dengan waktunya yang agak panjang dan ini alhamdulillah kita mendapat inspirasi yang banyak sekali ya di pagi ini, inspirasi untuk tadi kalau untuk Allah yang paling baik ya, makanya tadi admin sudah nge-share langsung Bu Darmi ya sebagai kadip sosial nih udah langsung nge-share. Ayo sedekah di pagi hari ini karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk menunjukkan untuk Allah bukan untuk diri kita, bahwa untuk Allah adalah sesuatu yang terbaik dan sebagai pembuktian bahwa ini adalah sebuah bekal sesungguhnya bagi kita sendiri karena akan kembali kepada kita. Karena Allah tentu tidak membutuhkan uang gitu kan, tapi uang itu sebenarnya adalah sebagai pembuktian bahwa ini cinta kita kepada Allah dengan wujud kita ingin berbagi dengan sesama dalam bentuk sedekah. Dan ini insya Allah kita akan adakan acara hajatan di sana saja di tanggal 2 September yaitu khitanan masal, dan ini tentu butuh dukungan dari semuanya jamaah yang dimuliakan Allah, butuh dukungan dana, butuh dukungan tenaga juga, dan tentu doa dari semuanya. Mudah-mudahan acara yang insya Allah akan diselenggarakan di masjidnya Ustadz Khairul Alam nih di BSD ya, insya Allah akan digelar tablik akbar, akan digelar juga khitanan masal, bakti sosial, dan juga ada bazarnya. Silakan jamaah yang mau punya produk untuk menghubungi Bu Nini ya sebagai PAC unit usaha di MKI untuk bisa dikoordinasikan dengan panitia setempat bagaimana acara yang insya Allah akan kita gelar ini menjadi sebuah acara yang punya manfaat yang banyak, bukan hanya untuk yang membutuhkan, tapi juga untuk kita, karena inilah bagian dari upaya kita untuk mengasah hati kita sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, jazakallah khairan Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali ya di Agustus pekan pertama masih surat An-Najm, karena ini masih panjang pembahasannya, mungkin bisa 2 kali pertemuan lagi Ustadz ya, atau ya karena inspirasinya banyak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kembali istiqamah dalam kajian ilmu bersama guru kita Ustadz Khairul Alam, dan kita doakan semua terutama Ustadz guru kita Ustadz Khairul Alam, Allah berkahi, Allah Amin ya dalam dakwahnya, dan Amin ya Rabb. Sehatkan keluarganya. Amin. Dan ini doa untuk kita semua juga ya, saling mendoakan, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله